Nah, biasanya, nah teman-teman pengusaha muslim UKM ini, meskipun ya omsetnya sudah di level perusahaan menengah, 15 miliar ke atas sampai 50 miliar, tetapi ternyata banyak sekali yang ketergantungan ya kepada pilotnya ini, ya kepada foundernya ini sangat-sangat terikat ya, tidak bisa lepas. Nah, ini kan perlu perubahan mindset and behavior. Maka inkubasi ini lebih cenderung menyiapkan ya sistem-sistem yang bolong, yang belum dibangun, mengimprove sistem-sistem yang sudah ada. Yang paling penting adalah merubah mindset. Mas Ziko, incubation ini berapa lama? 1 sampai 2 tahun ya? Kan sekarang ini eranya serba instan, Pak. Kok lama? Mau didampingi aja harus inkubasi dulu, 1 tahun, terus 2 tahun. Ya, masalah. Jadi inkubasi ini sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Alhamdulillah, Sobat Ziko, alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa kembali berinteraksi pada event Ziko Live Q&A. Dan insya Allah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan seperti pada pekan-pekan yang lalu, yaitu model solusi Ziyadah Consulting. Karena masih banyak di antara para pengusaha muslim yang menghubungi Ziyadah Consulting ternyata masih belum memahami apa saja layanan model solusi yang ada pada Ziyadah Consulting yang dapat mensupport para pengusaha muslim untuk bisa mempercepat akselerasi transformasi perusahaan para pengusaha muslim menjadi perusahaan skala besar yang mandiri dan sustain dengan mengedepankan syariat Allah SWT. Bismillah ta'ala. Dan alhamdulillah sore ini sudah bergabung bersama kita Pak Ido Wiba selaku founder dan juga CEO dari Ziyadah Consulting. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Pak Ido. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah, barakallahu fikum. Semangat Pak ya. Alhamdulillah, semangat terus. Baik, insya Allah kita melanjutkan Pak ya. Pada sore hari ini, pada beberapa pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan mengenai model solusi Ziko Consulting, itu sesi konsultasi ya, manajemen, yang mana dalam satu sesi berdurasi 2 jam. Dan juga para pengusaha muslim bisa juga memilih sesi reguler ya, untuk menyelesaikan permasalahan manajemen yang ada pada perusahaan pengusaha muslim, misalkan untuk melunasi utang macet perusahaan dan sebagainya. Kemudian kita juga sudah membahas mengenai Ziko Business Checkup, yang mana pada model solusi tersebut para pengusaha muslim bisa melakukan pengukuran fase bisnis ya. Perusahaan para pengusaha muslim ya, melakukan pengukuran tingkat level kedewasaan bisnisnya ya. Kemudian setelah mengetahui tadi fase dan juga kedewasaan bisnis, para pengusaha muslim bisa mendapatkan rekomendasi solusi yang efektif dan efisien dalam meningkatkan fase bisnis perusahaan. Kemudian pada 2 pertemuan yang lalu kita membahas Ziko Transform Roadmap dalam 2 pertemuan, yang mana model solusi tersebut berfungsi bermanfaat untuk para pengusaha muslim sebagai layaknya peta atau navigasi perusahaan ya, membantu para pengusaha muslim untuk mencapai tujuan perusahaannya yang sudah ditetapkan, sehingga insya Allah ta'ala kita mempermudah dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan tersebut. Kemudian pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan membahas mengenai Ziko Transform Incubation ya. Nah ini ya sebagaimana kita sampaikan ya di video ya, tentang apa itu secara singkat ya, Ziko Transform Incubation ini adalah model solusi yang harus dilewati para pengusaha muslim ketika ingin mendapatkan pendampingan komprehensif ya. Jadi harus melalui Ziko Transform Roadmap, kemudian Ziko Transform Incubation. Seperti itu Pak. Nah, ini mungkin bisa secara lanjut lagi, secara detail lagi dijelaskan oleh Pak Ido, insyaallah ta'ala. Baik, Pak Ido langsung bisa bertolong untuk menjelaskan. Siap, jazakallahu khairan. Masalkan pembukanya dan atas kesempatannya. Jadi tadi sudah disampaikan ya beberapa video kemarin tentang model-model solusi di Ziko. Ya, dan saat ini kita lagi membahas model solusi yang memang menjadi andalan lah ya, utama ya, model solusi utama lah di Ziyadah Consulting, dan memang juga yang paling banyak digunakan ya oleh klien kita ya. Yang pertama Ziko Transform Roadmap, yaitu sebagai awal mula dilakukannya pendampingan ya, karena memang di Ziyadah Consulting ini tidak bisa langsung didampingi ya. Sebagaimana kita harus atau sudah diinformasikan pada saat
ingin didampingi, maka kita sebagai konsultan juga harus mengetahui kondisi perusahaan pada saat ini. Ya, kondisi dan situasi tentunya ya. Kondisi berarti itu lebih cenderung kepada internal, berarti situasi juga cenderung pada eksternal gitu ya. Kondisi dan situasi. Situasi dan kondisi lah ya bahasanya. Jadi internal dan eksternal kita harus mengetahui sebelum kita dampingi. Maka harus ada risiko transfer map yang itu komprehensif ya, kita check up, ada validasi dan seterusnya sebagaimana yang sudah kita jelaskan. Yang outputnya tadi adalah peta jalan. Ya, peta jalan bisnis roadmap selama 3 tahun dan kemudian project roadmap selama 1 tahun. Ya, karena kalau belum mengetahui kondisinya, ya nggak mungkin kita ingin mendampingi perang ya, istilahnya ibarat perang itu ya, mendampingi perang tapi nggak tahu kondisi keadaan pasukannya ya, keadaan medan perangnya gitu ya, keadaan-keadaan yang akan mendukung insya Allah bismillah hasil yang akan kita harapkan. Maka ada risiko transformasi dulu, nggak bisa langsung. Terus saya minta pendampingan Pak manajemen gitu kan untuk mempersiapkan perusahaan kami ada penerus ya atau pilot yang pilotnya bukan saya ya kan. Kalau sekarang kan ada istilah di teman-teman pengusaha muslim UKM itu kan autopilot ya. Autopilot tapi tidak boleh disalahartikan ya bahwa kalau autopilot itu di dalamnya nggak ada pilotnya. Ya, kalau autopilot itu di sebuah pesawat ya pada saat diaktifkan itu ya ada pilotnya, ada co-pilot dan ada pilot. Nah, jika tujuannya adalah untuk meninggalkan bisnis ya dalam artian yang positif ya, meninggalkan bisnis bukan ditinggalkan pada tidak siap sebagaimana yang kita sudah sampaikan sebelumnya. Ya, ditinggalkan dalam kondisi siap terus bisa berkembang, bermanfaat bahkan bisa bertaraf internasional yang memberikan kesejahteraan karyawannya dengan baik, yang bermanfaat pada pemangku kepentingan, ya yang halal dan berkah gitu ya, yang terus bertumbuh tanpa bergantung pada sosok, ya itu autopilot yang pilotnya bukan kita kan gitu ya. Bagaimana itu ya itu perlu disiapkan. Ya, jadi jangan sampai mengatakan saya ingin autopilot tapi yang pilotnya bukan saya. Ya ini kan beda ya pengertiannya dengan autopilot yang pilotnya masih saya. Nah, sebagaimana risiko kita akan membangun bisnis ini autopilot ya, dengan standarisasi, dengan membangun tim, tapi pilotnya kebetulan masih saya sebagai foundernya kan gitu ya. Nah, bagaimana kita bisa tadi pensiun lah bahasanya ya kan, dengan tetap pesawat tetap menjulang tinggi gitu ya, bismillah. Ya, berarti harus membangun autopilot yang pilotnya bukan kita. Nah, sehingga kita berada di luar pesawat, ya tinggal dada-dada aja ya gitu ya. See you next year gitu ya. Sampai bertemu di tahun depan ya, karena bisa menjadi komisaris atau hanya pemegang saham. Nah, maka tahapannya ada tadi pada saat kita ingin mendampingi klien-klien kita dalam mencapai tujuan perusahaan yang salah satunya adalah autopilot dengan pilotnya bukan foundernya gitu ya. Nah, itu perlu diketahui kondisi saat ini. Pesawatnya seperti apa? Ya, kemudian pilot dan co-pilotnya bagaimana? Ya, flight attendant-nya bagaimana gitu ya, anggota timnya bagaimana, middle manajemennya seperti apa. Nah, itu ada di transfer roadmap. Nah, baru ya selanjutnya, ya level selanjutnya adalah pendampingan. Nah, tapi kenapa namanya inkubasi? Karena pendampingan ini adalah untuk apa? Menyetarakan ya kesenjangan jika pada saat di transfer roadmap kita cek ada kesenjangan atas pertumbuhan bisnis atau perkembangan bisnis ya. Yang itu ada diukur dengan fase, diukur dengan kedewasaan gitu ya, dan diobservasi gitu ya, mindset and behavior. Nah biasanya, nah teman-teman pengusaha muslim UKM ini itu meskipun ya omsetnya sudah di level perusahaan menengah, ya 15 miliar ke atas sampai 50 miliar, tetapi ternyata banyak sekali yang ketergantungan ya kepada pilotnya ini ya, kepada foundernya ini sangat-sangat terikat ya, tidak bisa lepas. Ya, sangat-sangat bergantung banget ya, pada sosok tertentu ini. Nah, ini kan perlu
adanya perubahan mindset and behavior. Maka inkubasi ini lebih cenderung menyiapkan ya sistem-sistem yang bolong, ya, yang belum dibangun, ya, kemudian ya, mengimprovisasi sistem-sistem yang sudah ada, ya, kemudian yang paling penting adalah merubah mindset, ya, merubah pola pikir, cara tata kelola perusahaan yang tujuannya ke arah yang sesuai dengan harapan. Ya, yang sebagaimana kita ceritakan ya, sebenarnya tujuannya adalah pensiun. Ya, membuat sebuah sistem autopilot yang pilotnya bukan kita, gitu ya. Karena kalau cuma sekedar membuat sistem autopilot, itu harus diterusin. Ini pilotnya siapa? Nah, jangan dibilang ya udah autopilot aja nggak ada pilotnya, oh, nggak ada, ya. Nggak ada pesawat yang cuma tanpa awak gitu ya. Itu drone ya. Itu pun ada yang mengendalikan gitu kan. Ada pilotnya drone itu tetap ada. Nah, jadi meskipun drone pun sekalipun, ya dia ada apa sistem otomatisasi autopilotnya juga tetap ada pilotnya ya yang mengendalikan drone tersebut. Cuma tanpa awak gitu aja ya. Nah, tapi kalau dalam garam perusahaan ya perusahaan nggak mungkin nggak ada orangnya gitu ya. Karena bisnis about people lah. Ini yang harus diketahui, maka harus ada mindset-mindset, kemudian behavior-behavior yang kita rubah. Ya, pola pikir dan kebiasaan-kebiasaan diubah. Selain mendevelop sistem. Nah, sebagaimana ini sebenarnya adalah pendampingan dalam menerapkan mengimplementasi project roadmap yang di 5 pilar tadi yang hasil transform roadmap. Ya, maka sebelum didampingi perusahaan ini harus mengetahui juga keadaannya dengan tools-tools yang kita punya, yang Ziko punya. Kemudian konsultannya, tim konsultan juga tahu keadaannya, masing-masing tahu dengan kesepakatan yang sama, persepsi yang sama, ya. Kemudian itu akan lebih mudah, ya. Kemudian akan kita beri pilihan. Ya. Silahkan, ya kalau memang mau dikerjakan sendiri, ya sebagaimana sudah tahu kan secara detail project roadmap 1 tahun yang fase pertama ya, untuk mempersiapkan bisnis ini tadi berjalan dengan autopilot dengan sistem yang baik dan pilotnya bukan foundernya gitu ya. Itu pasti kan bertahap ya. Jadi ini fase pertama ini sudah sebenarnya diketahui dengan detail. Jadi silakan bisa dipilih mau didampingi implementasinya ya atau dikerjakan sendiri. Nah, sehingga klien itu lebih siap ya baik foundernya mau timnya itu lebih siap. Oh nanti kalau didampingi itu sudah ada gambaran nih. Ya 3 tahun ke depan secara bisnis roadmap atau lebih tepatnya strategic plan lah ya. Itu seperti apa, kemudian secara action plan yang di dalam project roadmap 1 tahun pun sudah jelas gambarannya seperti apa. Nah, sehingga itu apa, kalau lebih jelas itu akan menghasilkan kesiapan gitu. Tapi kalau nggak jelas ini mau baru tidak langsung didampingi kemudian langsung dibikinkan roadmap-nya, nah ini kan apa, akan kaget gitu ya. Tapi kalau sudah dilihat-lihat dulu ya project roadmap-nya ternyata action plan-nya seperti ini, bisnis roadmap-nya seperti ini, baru jika klien kita oke untuk melanjutkan ke level selanjutnya adalah level inkubasi. Nah, kenapa nggak langsung akselerasi ya, namanya inkubasi. Yang dari inkubasi ini kan ada level fundamental ya, ada lagi yang advance. Ya kenapa kok masih ada level-level lain ini? Nah, maka inkubasi ini untuk membiasakan atau merasakan dulu lah perubahan-perubahan kecil ya dari sisi kebiasaan dan pola pikir. Ya, kemudian dibantu dengan mengembangkan sistem-sistem yang masih bolong. Ya, karena biasanya perusahaan-perusahaan yang tidak tepat tata kelolanya, ya belum mempunyai middle management yang handal gitu ya. Kemudian apa sudah berpuluh tahun ini terjadi gitu kan, sehingga itu akan menyebabkan biasanya kalau middle manajemennya kurang handal akan menyebabkan banyak sistem-sistem yang masih perlu diperbaiki atau dikembangkan, ya bahkan perlu dikembangkan. Ya karena kalau tadi ingin beroperasi dalam skala besar, kemudian sustain, kemudian mandiri, ya ini perlu
salah satunya adalah middle management yang handal gitu ya. Nah, kita juga pada saat inkubasi ini menginstal middle management yang handal. Ya, para manajer lah, manajer, supervisor, ya, assistant manager, general manager, ya di bawah direktur. Bahkan pula membangun dewan direksi yang handal, ya. Sampai ke situ ya, jika perlu ya. Tapi biasanya 1 tahun itu membangun second layer dulu. Ya, baru atau mungkin kalau memang tahun kedua baru top management. Tapi biasanya juga dibarengi meskipun eh, lebih memprioritaskan middle management gitu ya. Karena tadi jika berpuluh tahun beroperasi tanpa adanya manajemen ini bagaimana bisa kita menuju ke arah barat gitu ya, bukan hanya sekedar omset tapi menyiapkan perusahaan ini menjadi perusahaan yang punya sistem yang baik, manajemen yang baik gitu ya, kemudian orang-orang yang baik, kemudian bisa atau siap ya untuk bisa kita tinggalkan. Nah, jadi di inkubasi ini lebih cenderung prioritasnya adalah membangun sistem-sistem yang bolong secara fundamental. Nah, jadi banyak sekali ya perusahaan-perusahaan pengusaha muslim UKM yang misalkan belum mempunyai struktur organisasi. Ya, ini kan basic nih. Nah, di situ kita buatkan ya, dan itu ada di project roadmap. Ya, tapi bukan masalah hanya membuatkan sistemnya, tapi bagaimana mengimplementasi kebiasaan mempunyai struktur organisasi yang jelas. Sehingga arah komunikasinya jelas, sistem informasi manajemennya jelas. Ah, ini yang PR. Ya, ini yang tantangan. Ya, karena kalau membuat sistem itu lebih mudah. Ya, tapi menjalankannya ini yang tidak mudah. Ya, contoh harus ada misalkan kalau kita gunakan tools OKR yang diinkubasi ini meskipun ini sebagai awareness ya. Karena biasanya rata-rata usaha muslim UKM ini tidak konsisten dalam mengukur kinerja, ya, mengukur kinerja. Maka biasanya kita pakai OKR. Ya, itu juga ada kegiatan-kegiatan misalkan weekly check-in gitu ya. Berarti evaluasi pekanan. Nah, ini kan suatu kebiasaan yang kadang tidak ada di dalam manajemen. Ya, maka ini juga akan merubah kebiasaan. Ya, kecenderungan. Kemudian pola pikir ya. Sistem informasi manajemen itu seharusnya ada keterkaitan antar pilar, misalkan. Ya, ternyata banyak di pengusaha muslim UKM, perusahaan pengusaha muslim UKM itu silo dia, tertutup antar pilarnya. Keuangan yang tahu informasi keuangan ya keuangan sendiri. SDM yang mengetahui informasi SDM ya SDM sendiri. Nah, kemudian penjualan yang mengetahui informasi penjualan ya penjualan sendiri. Pemasaran yang mengetahui informasi pemasaran ya pemasaran sendiri. Ya, kemudian operasional yang mengetahui informasi operasional itu operasional. Nah, padahal harus ada informasi yang dibuka ya kepada divisi yang lain, ya pilar yang lain. Nah, ini sudah storming nih kan. Dasar kita ngomong ya di psikotransfer formula tuh yang ada ya, yang di tim itu ada faktor koordinasi. Ya, kalau tidak salah kolaborasi apa koordinasi itu ya, yang dia variabelnya openness ya, keterbukaan. Nah, ini biasanya yang takut membuka itu orang keuangan. Orang keuangan ya. Dan, saya setuju dan tidak setuju, Pak. Lah, kenapa setujunya? Ya, karena memang sepakat ya dengan harus ada yang dibuka, tetapi tidak boleh dibuka semua lah. Saya bilang, ya bayangkan kalau perusahaan ini perusahaan terbuka. Ya, listing di bursa saham, IPO. Apakah laporan keuangan diketahui semua detail oleh internal? Ya, jawabannya bahkan eksternal, bahkan yang nggak berkepentingan, ya. Laporan keuangannya bisa tak diketahui. Ya, mulai omsetnya, ya pertumbuhannya, utangnya berapa, ya. Semua terbuka. Ini kan namanya juga perusahaan terbuka. Ya, bahkan saya nggak punya kepentingan, misalkan dengan perusahaan itu pun tahu. Nggak cuma internal, internal ya jelas tahu. Nah, ini kan suatu kebiasaan yang perlu dirubah. Ya, karena biasanya cenderung tertutup, ada yang dirahasiakan. Apa yang perlu dirahasiakan? Ya kalau tata kelolanya nggak baik, akhirnya ada yang dirahasiakan. Takut misalkan mungkin pertumbuhannya diketahui karena kesejahteraan tidak seiring, ya misal saja. Ya, maka ya memang harus transparan.
Karena transparansi ini adalah salah satu prinsip manajemen. Ya, transparansi adalah salah satu prinsip manajemen sehingga punya kejelasan, sehingga mendatangkan keadilan, ya, sehingga mendatangkan kenyamanan. Ya kan gitu ya, lingkungan kerja yang nyaman karena jelas. Jelas itu Pak insya Allah adil. Adil itu insya Allah nyaman. Ya, jelas apa? Jenjang karirnya jelas. Ya kan, job gradingnya jelas, fasilitasnya jelas. Pertumbuhan perusahaan tumbuh ya kita juga dapat manfaat. Ya ada seterusnya, jelas. Ya karena ada informasi harus dibuka. Dan apa? Banyak juga kendala pengusaha-pengusaha UKM ini dalam membangun timnya itu di rasa kepemilikan, self of belonging. Nggak ada. Kenapa? Karena tidak terbuka. Ya manajemennya nggak transparan. Kalau lagi rugi diumumkan. Perusahaan lagi sepi nih, lagi rugi, ya nggak? Susahnya diceritain. Tapi pada saat senengnya, wah bertumbuh kita 300%. Nggak diumumkan, nggak ada yang tahu. Yang nggak pernah tahu. Ya bahkan jarang juga yang melakukan rapat kerja secara rutin. Ya annual meeting-nya, rapat kerja tahunan secara rutin. Nah, ini juga jarang. Nah, itu juga biasanya kita di inkubasi itulah ya kita akan merubah mindset and behavior dalam tata kelola perusahaan yang profesional. Nah, dan di inkubasi ini juga ada beberapa ya tipenya. Yang pertama Zico Transfer Incubation. Ya ini yang normal, yang standar gitu ya. Kita 5 pilar project roadmap yang kita dampingi. Ya kemudian yang kedua adalah Zico Transfer Incubation parsial. Ya berarti nggak 5 pilar, dia parsial 2 sampai 3 pilar ya yang kita dampingi project roadmap-nya. Ya yang prioritas. Ya, ini biasanya kendalanya budget nih ya. Budgetnya tidak sesuai ya dengan klien gitu kan. Jadi pilarnya Prioritas ini dikurangi. dari konsultan atau dari kliennya, Pak? Ya kita diskusi, kita lihat data ya. Jadi dari problem mapping, dari yang dirasakan gitu kan. Kita lihat yang banyak problemnya yang mana nih, yang banyak bolong-bolong sistemnya itu yang mana, gitu kan. Yang prioritas mau diperbaiki gitu. Jadi kesepakatan. Dan harus by data ya. By data. Kita akan sarankan ini datanya kan gitu. Kemudian Zico Transform Incubation Premium. Ya, kalau premium berarti ada day to day yang mendampingi di klien dari kita, dari Zico. Ya, bahasanya flying supervisor ya. Kalau Zico Transform Advance yang level 4 yang advance itu flying general manager. Berarti harus sudah ada manajer yang lengkap yang handal. Tapi kalau inkubasi ini biasanya manajernya bolong-bolong. Manajer keuangan ada, manajer HRD nggak ada, manajer HRD ada, manajer operasional nggak ada, ya nggak lengkap. Ya apa namanya komposisi timnya tidak lengkap. Ya maka kita hanya memberikan flying supervisor. Ya, karena kalau diberikan flying GM bagaimana level apa ya juga secara sistem banyak bolong-bolong, secara orang pun ya mindset behaviornya juga kurang bagus, ya masih belum terbiasa dengan bergaya profesional, korporasi lah bahasanya ya. Ya, sehingga perlu penyesuaian. Ya. Kemudian sistemnya juga banyak bolong-bolong. Ya, maka manfaatnya kepada klien adalah mudahnya menerapkan project proptech 1 tahun. Ya, karena kita bantu. Metode kita consulting, berarti kita buatkan, bantu buatkan misalkan. Oh, nggak ada struktur organisasinya nih. Ya udah, kita analisa, kita buatkan. Ya karena memang di proyeknya ada membuat struktur organisasi gitu kan sebagai landasan untuk tata kelola. Nah, kita buatkan. Kemudian juga menginstal keahliannya. Jadi tidak hanya transfer knowledge, tetapi kita pengen kemampuan. Ya, dalam nanti improve struktur organisasi karena perusahaan berkembang itu juga dipunyai oleh tim internal klien. Berarti metode kita juga apa? Mentoring. Ya, selain consulting berarti kita yang buatkan, kemudian kita juga mentransfer knowledge-nya sehingga menjadi keahlian dengan experience ya kita dampingi, itu mereka nanti akan bisa mengimprove strategi struktur organisasi misalkan contoh pada saat diperlukan. Jadi nggak gantung juga sama konsultan, kita juga nggak mau ya. Karena kita pengennya autopilot
ya, dengan tanpa bergantung pada sosok tertentu pilotnya. Ya udah, siapapun pilotnya masih asalkan spesifikasinya memang pilot yang kita mau. Ya karena spesifikasi pilot beda-beda. Misalkan kan contoh aja Boeing 747 nggak boleh diterbangkan oleh pilot yang masih jam terbang 1000 masih menerbangkan Fokker ya kan gitu ya. Ya, jadi nggak tergantung. Ya, sudah lagi tidak ada apa juga tergantung pada konsultannya. Maka ada metode mentoring juga. Kemudian ada lagi metode coaching. Ya, memang tapi kalau di Gobation memang tidak ada metode training. Ya, ini by request opsional. Ya, baru nanti kalau fundamental ada training. Nah, jadi kita lebih kepada consulting, mentoring, dan coaching. Supaya tadi penerapan project roadmap yang menuju perusahaan yang siap mempunyai autopilot dan mempunyai pilot yang bukan foundernya gitu ya. Ya, mempunyai. Ya, jadi dia terus tetap terbang semakin tinggi tanpa harus bergantung pada sosok siapapun. Ya, termasuk foundernya gitu ya. Berarti akan berkaitan dengan people development, ya juga berkaitan dengan strategic development, juga berkaitan dengan manajemen development. Nah, kalau people development berarti berkaitan dengan skill set, mindset, ya, gitu ya. Dan kebiasaan-kebiasaan, ya behavior. Kalau berkaitan dengan strategi development berarti hal-hal yang bersifat strategik. Ya, misalkan strategi keuangan, ya menjadikan pilar-pilar tadi menjadi partner strategis. Ya, bukan hanya sekedar untuk kepentingan non strategis. Ya. Misal contoh apa? Kalau di keuangan, laporan keuangan ini banyak pengusaha muslim UKM menggunakannya hanya untuk kepentingan laporan pajak. Ya, nggak untuk kepentingan strategis internal. Ya, kurang fungsi strategisnya gitu. Nggak dilibatkan dalam strategis. Padahal ya laporan pajak ini cenderung lebih mudah. Ya, karena pajak ini nggak minta macam-macam dan sudah ada formnya gitu kan. Tapi kalau untuk kepentingan strategis perusahaan, nah ini yang perlu analisa, ya perlu dipelajari lebih lanjut. Ya, dianalisa kemudian perlu disesuaikan strategi keuangannya dengan kondisi yang ada. Nah, makanya strategic development ini menjadikan semua pilar manajemen tata kelola perusahaan yang 5 tadi ya dibiasakan oleh para manajemennya mulai dari low, middle terutama dan top manajemen. Ya. Menjadi partner strategisnya. Ya, jadi data-datanya betul-betul dibutuhkan. Ya, merasa butuh. Sangat butuh bahkan nanti ya. Karena kalau nggak ada itu maka strateginya akan kurang tepat dan semuanya akan bergantung pada ownernya. Ya, maka ini juga itu yang kita install gitu ya, yang kita berikan skillnya, berikan mindsetnya, ya, skill setnya gitu kan, untuk bisa menjadikan tadi 5 pilar itu menjadi partner strategisnya. Nah, contoh laporan keuangan berarti kalau laporan keuangannya telat, kemudian nggak wajar, itu top manajemen harusnya mendorong ya middle manajemen untuk tidak telat dan manajemen harus terbiasa memberikan laporan tidak telat. Ya, tapi selama dia tidak menjadi faktor partner strategis, ya, dia tidak jadikan partner strategis dalam perusahaan, maka telat-telat pun nggak masalah. Yang penting pajaknya aman gitu. Nah, ini kan kurang tepat ya, kurang tepat. Nah, atau SDM, yang nggak ada struktur organisasi nggak apa-apa. Padahal kalau kita melihat SDM ini sebagai partner strategis, ya awal mulanya harus ada struktur organisasi. Nah, kemudian harus ada kinerja yang diukur. Kemudian harus ada analisa kompetensi, ya, metrik. Kalau nggak menjadikan partner strategis SDM ini di perusahaan, itu merasa tidak butuh. Ya, atau tidak tahu ya, oh ternyata saya butuh ya analisa mapping matrik kompetensi. Oh ternyata saya butuh ya ukuran kinerja yang kontinu dievaluasi. Ya dan seterusnya. Ya dan ini dibantu ya, jangan
top manajemennya yang mengerjakan gitu kan, dibantu oleh middle management untuk menyajikan hal-hal tersebut. Nah, ini yang kita akan install di inkubasi ini. Ya, sehingga ada middle management yang handal, yang bisa diandalkan untuk menjadi partner strategis para top management. Ya, atau dewan direksi lah bahasanya. Nah, karena kadang juga ada struktur organisasi di perusahaan pengusaha muslim UKM itu dari direktur langsung para manajer. Ya, jadi tidak ada dewan direksi. Itu bisa. Ya, ada juga nanti kita bisa install juga dewan direksi juga bisa. Ya, yang jelas dewan direksi ini juga menjadi ya partnernya, foundernya, CEO-nya ya untuk bisa membangun perusahaan. Intinya itu akan kita install ya selain mendampingi implementasi project roadmap. Nah, sehingga inkubasi ini menyiapkan environmental lah kesimpulannya ya. Environmental itu apa? Environment, lingkungan ya. Nah, people-nya, strategiknya, manajemennya, tata kelola manajemen. Ya berarti manajemen itu apa? Salah satunya adalah standar operasional prosedur, SOP, ya itu manajemen. Kemudian sistem manajemen itu contoh peraturan perusahaan, ya kan? Mana yang tidak tepat, mana yang tepat, mana yang sudah sesuai dengan undang-undang, mana yang belum. Nah, itu juga kita membantu. Ya, manajemen development ini. Kemudian sistem informasi manajemen. Ya, jangan sampai yang diinginkan top manajemen adalah A yang ditampakkan gitu kan, ternyata yang ditampakkan B sehingga terjadi mismanagement, misinformation management gitu ya. Ya akhirnya membuat top manajemennya nggak puas dengan kinerjanya. Ya karena yang diminta A, yang diberikan B gitu kan. Nah ini juga akan kendala. Ya akan kendala, maka harus sama persepsinya. Ya kemarin misalkan di klien kita pendampingan untuk rencana penjualan, ternyata belum terbiasa dengan cash basis. Ya biasanya dengan accrual basis. Ya ini kita juga sampaikan ya kalau penjualan kita sarankan cash basis yang rencananya. Ya supaya tim sales memikirkan uang yang masuk, bukan hanya sekedar kontrak. Ya karena project base ya. Kalau cuma hasil kontrak, wah ini kan belum tentu ada uangnya. Ya, nggak ada penjualannya. Atau kalau hanya sekedar jual utang, ya, oh ini bukan kontrak saja Pak, ini jadi invoice nih, tapi ada tempo lah ya sama aja. Tempo ini masih ada resiko tidak terbayar, ya kan? Dan alhamdulillah top manajemen menyepakati ya. Karena kita selalu Ziko ini kalau dikatakan penjualan, bilang penjualan, pencapaian target ya. Rencana penjualan berarti untuk menjadi landasan target tim penjualan. Nah, ini bukan pemasaran, lain lagi KPI-nya pemasaran ya. Tim penjualan, dan ini juga kadang misleading juga nih. Pemasaran, penjualan ini disangka sama, beda ya. Nah, kalau sudah bicara rencana penjualan yang menjadi landasan target penjualan, tim penjualan, ya mulai dari direktur penjualan sampai ke bawahnya, ya kita biasa cenderung menyampaikan ini harus cash basis. Yang dihitung uang yang masuk. Bahkan yang penjualan bersih. Ya untuk menjadikan juga landasan menentukan atau menghitung komisi penjualan. Kan gitu ya. Nah sekarang perusahaan belum nerima duitnya kok sudah dikasih komisinya ini apa? Risiko juga ya. Nah. Ya kontrak. Iya, kontraknya invoice-nya yang cara jatuh TOP yang ada term of payment-nya itu di tahun ini 50 miliar. Ya. Ternyata tutup tahun yang tertagih cuma 30 miliar atau 40 miliar. Sisa 10 miliar padahal komisinya ngasihnya 50 miliar ya. Sampai 10 miliar ini bisa-bisa ada yang diputihkan gitu. Komisinya. Nah, ini kan ya kita menyarankan yang cash basis saja. Ya karena ada beberapa cara yang menghitung revenue. Kalau di laporan keuangan memang laba rugi accrual. Ya kan di neraca accrual. Ya laba rugi pendapatan di situ ya. Accrual. Apa maksud saya di laba rugi itu. Itu accrual gitu kan. Kemudian ada lagi mungkin KPI yang lain, ya boleh silahkan. Ya baik mungkin ukurannya dari pengiriman, ya kan, berapa yang terkirim dari orderan itu menjadi juga sebagai KPI. Ya, ini KPI-nya logistik berarti kan.
Dari orderan yang itu ada TOP-nya misalkan ya, karena B2B. Dari orderan 50 miliar yang terkirim 40 miliar. Nah, ini berarti terkirim kan belum tentu terbayar. Ya, jadi bisa gini. Yang nilai project itu ya bisa jadi KPI ya dari direktur salesnya misalkan. Ya. Kemudian yang untuk barang yang dikirim itu dari KPI logistiknya gitu kan, supaya dia juga ngirim. Ya. Dan ini juga bisa menjadi landasan juga KPI-nya orang produksi gitu kan, ya, terutama logistik gitu. Kemudian yang terbayar lah, yang terbayar ini KPI-nya orang sales kan gitu ya. Tinggal nanti dibagi sama tim sales yang ada. Nah ini contoh. Ya, dengan perubahan kebiasaan ini sehingga mengurangi lah ya kalau menurut kita ya mengurangi trik-trik sales itu ya. Trik-trik pencapaian target omset. Nah, dan ini sudah banyak terjadi di pengusaha UKM. Kita pernah berdiskusi sama sebuah brand fashion nasional gitu ya. Menjual piutang itu kepada para agen resellernya. Ya, dan tidak terlalu lagi sehingga mengganggu cash flow. Ya, dianggapnya ini karena tidak ada kebijakan tentang target penjualan itu, rencana penjualan dan target itu adalah yang cash, yang masuk ke dalam perusahaan adalah uang cash basis. Nah, ini akhirnya tadi naikkan omsetnya dengan cara ya udah kirim aja ini barangnya ya, disuruh beli aja karena tempo. Nah, akhirnya ini tidak dianalisa dengan baik, kemampuan bayar, kemampuan jual dari agen reseller tersebut ya karena sistem model penjualannya adalah pakai distribusi ya, agen atau reseller. Nah itu naik omsetnya, tapi uangnya nggak ada. Ya, jadi apa? Terhambat dalam investasi training, ya, terhambat, ya, ya kan, terhambat dari macam-macam lah. Akhirnya mengurangi budget training. Padahal training penting lah kayak gini-gini. Nah, ini kan bahasanya trik-trik ya di sales ya karena kita selalu sampaikan ya. Nah kalau cuma jual ngutang, bahasanya itu lah anak bahaya juga bisa. Ya, saya selalu cerita ya di kelas-kelas, di seminar kita, di mana saja lah, ya, di meeting-meeting dengan klien gitu ya. Nah, kalau cuma jualan utang, jualan tempo, bahasanya itu anak SD juga bisa. Apalagi produk kita ini dibutuhkan. Contoh saja, saya hari ini kalau mau kulaan ya, beli dari supplier, ya, yang laris lah, ya, produk ya, boleh sebut merek nggak ya? Boleh nggak nih? Ya, misalkan beras lah ya. Beras lah sudah, apapun mereknya sudah. Ya, beras yang Rojo Lele sudah ya. Saya beli hari ini 5 miliar sudah hari ini saya beli 5 miliar. Ya, beli. Meskipun saya juga tempo lah ya sama supplier kita karena 5 miliar itu kan besar. Kemudian saya jual nih sekarang hari ini juga. Saya bilang udah beli sini. Nggak usah bayar. Ya, saya kasih tempo. Kira-kira pertanyaan saya, laku semua nggak 5 miliar itu, Mas? Laku. Laku semua, tinggal kapan ngirimnya aja kan. Nah, Kapan itu sebagai apa? Kapan bayarnya juga. Iya. Kalau secara target omset, kalau memang dia target omsetnya accrual bukan cash basis, ya udah ditulis sebagai pencapaian karena sudah jadi invoice. Ya, ternyata itu OP, tinggal KPI-nya logistik ya. Ini terdeliver nggak? Kan gitu ya. Ya kan gitu kan. Ternyata logistiknya juga siapa 24 jam terkirim semua. Ya berarti jadi KPI ya. Ya. Tapi uangnya ada nggak? Nggak ada. Belum tentu. Ya belum tentu. Apalagi saya merem. Merem itu nggak ngelihat. Pokoknya dia mau kirim gitu kan. Nggak, ini nggak tahu perusahaannya kayak apa, hutangnya berapa, ada ribanya enggak, ya, kalau ada ribanya kita selalu bilang hati-hati yang memberikan TOP kepada perusahaan yang ada hutang ribanya, apalagi dia muslim. Kenapa? Kalau beliau sayang Allah, disayang Allah, suatu saat bangkrut, suatu saat kamu masih ada TOP-nya di situ, ya udah hilang. Ya bangkrut kok, dia bukan karena enggak mau bayar. Ya, bangkrut. Ya dan apa? Kehancuran yang ada kalau utang riba itu. Tunggu waktu aja apalagi orang ini, beliau ini pengusaha muslim disayang Allah Ta'ala.
Nggak mungkin dikasih istidrot, nggak mungkin, ya pasti dikasih kebangkrutan, ya ya. Pasti kalau dia sadar pun tanpa harus bangkrut, dia akan diuji. Ya, diuji, ya diuji, ya dengan apa? Dimiskinkan dulu, ya kan? Ya wallahu a'lam ya, tapi harusnya begitu karena ini ujiannya harta, riba ini harta, ya diuji dengan harta. Ya kalau kita ada TOP di situ ya hati-hati, ya kan? Suatu saat bangkrut, kebangkrutan juga kita nggak tahu ya kan, nah, pasti tertutup datanya, ya kan? Itu akan menyebabkan eh piutang yang tidak tertagih. Nah ini hati-hati ya, maka jual Tempo pun harus milih gitu kan, yang tapi untuk kinerjanya penjualan, ini harusnya cash basis. Nah ini contoh kebiasaan-kebiasaan yang akan kita implementing dalam, inkubasi. Sehingga manfaatnya, di manajemen tadi adalah tadi kemandirian. Ya kemandirian ini kan tidak hanya dari sisi manajemen, tapi juga people. People-nya juga nggak cuma dari knowledge atau skill-nya, tapi juga mindset-nya, ya kemudian kebiasaannya. Nggak mudah yang biasanya nggak pernah meeting, jadi meeting-nya seminggu sekali. Ya. Ini pasti awal-awal berat. Nggak pernah meeting sebulan sekali aja nggak pernah. Itu akhirnya meeting. Nggak pernah raker, ada raker. Nah, ini kan bertahap ya, nggak pernah raker. Terus gimana Pak? Ya udah, maksimal 2 hari aja lah, jangan lama-lama ya kan. Ya, bahkan CEO-nya nggak pernah mengadakan town hall meeting. Itu kadang kita, ya dari Ziko yang membantu menyampaikan. Ya, membantu menyampaikan arah perusahaan. Kenapa? Nah, ini juga salah satu faktor yang dianggap remeh ya oleh para pengusaha muslim UKM untuk menumbuhkan self of belonging tadi loh, rasa kepemilikan. Ya, padahal salah satu faktornya para tim kita, para karyawan ini punya self of belonging, ya rasa kepemilikan itu adalah sering-seringnya diberikan informasi tentang apa yang akan kita lakukan. Iya, kalau nggak pernah raker, nggak pernah town hall meeting, ya minimal setahun sekali lah. Itu kan pada nggak tahu ini mau kemana sih perusahaan ini tahun depan kan gitu ya. Nah, di Ziko nanti insya Allah tanggal 26 tuh ya, dihadiri semua nanti, saya sampaikan, ini loh tahun depan, prioritas kita ini ada 3. Prioritas 3-nya ini. Ya mohon doanya. Ya keterlibatan keuangan itu ini harusnya. Keterlibatan menjual, kan gitu ya. Oh sehingga mereka merasa terlibat. Ya rasa kepemilikan itu ada jika ada informasi yang disampaikan, sering-sering kita mengajak keterlibatan. Nah ini mintanya karyawan saya nggak inisiatif Pak. Kurang inisiatifnya. Rasa kepemilikannya rendah. Kalau nggak disuruh nggak jalan. Disuruh pun kadang nggak jalan gitu ya. Ya, satu yang diremehkan. Ya ternyata jarang dilibatkan. Ya ternyata banyak informasi yang tertutup, tidak dibuka yang harusnya dibuka. Nah, kayak gitu ya. Jadi dalam keluarga pun begitu. Kalau istri kita nggak tahu apa-apa, ya kurang keterlibatannya. Ya urusin sendiri. Ya suamiku kan saya nggak tahu kan gitu ya. Tapi kalau kita libatkan informasi, kita informasikan, saya minggu depan ini mau keluar kota ya, jadi dibantu ya menyiapkan keperluannya misalkan. Nah ini kan cerita informasi. Tapi kalau kita tiba-tiba langsung keluar kota, tiba-tiba loh, ini saya nanti sore keluar. Ini kan gimana cara terlibat gitu kan? Ya kita nggak tahu kan. Nah ini contoh ya, contoh kecil ya dalam rumah tangga ini juga perlu dikelola manajemen gitu. Kita kebiasaan ini yang biasanya nggak yang tidak dipunya, ya hal-hal yang memang fundamental, ini fundamental, kadang diremehkan, angkanya urusan kecil, padahal ini nggak kecil ya. Ini salah satu juga menganggap mereka keluarga, yang menghargai keberadaan mereka, ya memanusiakan manusia. Nah, jadi tadi di dalam pendampingan itu dan di Ziyadah Consulting ini yang kita kerjakan di bagaimana Ziko Transform Formula sebagai landasan semua model solusi kita, yaitu ada 3 hal besar ya. Yang pertama 4 ya dengan pondasi takwa tentunya yang sebab ilmiahnya adalah eh, people development, strategy development, dan management development. Ya terutama Tanya, juga ya silakan Pak. Mas. Ziko Incubation ini berapa lama? 1 sampai 2 tahun ya? Ya, minimal 1 tahun. Bagaimana project roadmap itu kan 12 bulan ya. Nah ini kan sekarang ini eranya serba instan Pak.
kok lama, mau didampingi aja harus inkubasi dulu 1 tahun, terus 2 tahun. Seperti apa itu? Mungkin Ya, masalah. Jadi inkubasi ini sebenarnya sudah pendampingan. Pendampingan, cuma kan, secara kegiatan besarnya itu bukan untuk akselerasi kerja, bukan. Nah, tapi untuk tadi memperbaiki fundamental bisnis. Ya mengimplementasi project roadmap yang itu isinya fundamental semua, sistem-sistem yang bolong tadi ya, strategic development, management development, kemudian people development, dari mulai mindset dan behavior. Ya karena kalau sistem and management, strategic and management development itu lebih mudah membuatnya, ya kan? Insya Allah mudah. Tapi menerapkannya nggak mudah karena akan ada kaitan dengan people development. Ya kan yang jalan kan people semua. Strategic manajemen tata kelola bahwa harus ada yang dibuka. Mau nggak buka, umumkan. Oh, pencapaian omset kita tahun ini segini. Wah, jarang yang mau. Ya, takut ketahuan. Kenapa takut ketahuan? Berarti cuma internal. Sedangkan kita perusahaan terbuka, dibuka semua kok. Ya bahkan utang-utangnya dibuka gitu ya. Oh, apalagi pencapaian. Oh, nggak perlu takut. Ini malah harus menjadi kebanggaan karyawan. Perusahaan saya besar juga ya. Sudah 50 miliar ternyata. Ya, umumkan loh, kita sudah perusahaan kelas menengah loh. Bentar lagi perusahaan besar. Ini diketahui nggak oleh semua? Nggak apa-apa harusnya diketahui semua. Ya, kan diketahui semua ya. Harus. Nah, itu supaya ada rasa kepemilikan. Nah, karena tadi kenapa harus 1 tahun ya? Ada juga yang menanyakan, kenapa kok lama Pak 1 tahun? Nah, kiranya kalau saya tanya, Bapak merubah mindset dan kebiasaannya sebentar apa lama? Kan gitu ya. Nah, tadi yang kita baru aja kick off, kita sampaikan keterbukaan, contoh di Finance, wah udah pada protes, apalagi orang keuangan ya. Saya sepakat dan tidak sepakat Pak, wah ini baru kick off, ya bilang. Ini belum apa namanya dijalankan ini. Ya, sudah pada storming gitu. Dan dia nyadar, "Oh iya betul juga ya. Saya baru kick off, ini baru H0 ini, bukan H+1 ini, bukan H1 ya." Itu sudah storming pemikirannya dia. Ya dengan kita bilang keterbukaan adalah salah satunya keterbukaan dalam keuangan. Ya ini storming. Ya langsung kita contohkan yang lebih tinggi lah, kira-kira ya menurut Bapak, ya kalau kita tujuannya IPO perusahaan ini, keuangannya dibuka semua apa ditutup semua? Dibukanya sebagian apa ditutup? Lah, baru dia sadar, "Oh iya juga ya, kalau TBK itu dibuka semua ya, bahkan utang-utang tahu, omset tahu, bahkan yang internal enggak cuma internal, bahkan yang eksternal, bahkan yang nggak berkepentingan pun tahu," kan gitu ya. Nah, itu kan storming dia, "Oh iya ya, dan ini kalau menuju ke sana harus pelan-pelan, wong ini aja belum apa-apa sudah merasa terganggu." Iya nggak? Merasa terganggu. Nah, minta hadir para manajer yang ada sekarang, pimpinan. Ternyata hadir sebagian. Nah, ini kan juga berarti ada suatu pola komunikasi yang belum terinstal. Iya, ini sering, ya sering. Sehingga nanti juga implementasi biasanya kalau nggak biasa rapat tadi saya bilang, nggak bisa rapat sepekan sekali nggak biasa. Terus kita biasakan, itu pasti sulit. Datangnya terlambat, iya nggak ada yang izin sakit, ada yang bosan, nanti ada yang protes, kayak gitu-gitu. Nah, ini nggak mudah, ya nggak mudah dalam menerapkan strategic and management yang sudah kita sepakati, kita buat, dan harusnya hal itu kita implementasi. Nah, itu nggak mudah. Itu sih, makanya agak apa, cukup butuh waktu ya untuk merubah kebiasaan kita. Ya, kita selalu sampaikan, kita bergeser tempat duduk aja rasa nggak nyaman gitu. Sudah enak, BW ya, posisi enak itu ya, bahasa Jawanya itu. Posisi sudah enak, tiba-tiba suruh geser, geser sedikit dong Pak." Wah, ini sudah berarti kita nggak nyaman. Nah, ini coba suruh geser. Nah, ini merubah kebiasaan yang bertahun-tahun sudah bersemayam itu ya, sudah ada di perusahaan ini. Bagaimana ceritanya? Ya, bisa berubah dalam sebulan, 2 bulan, 3 bulan, ya nggak bisa. Kalau cuma mengembangkan strategik dan mengembangkan manajemen, bahkan ada klien kita yang sudah ISO, ya ISO. Tapi ternyata ISO-nya hanya untuk tadi kepentingan eksternal, bukan internal. Ya, kepentingan prasyarat project, ya, dan seterusnya ya. Sertifikasi-sertifikasi ini hanya untuk kepentingan tadi menuju ke arah timur. Apa timur itu? Ya kalau masih kan ya Mas. Omset ya.
Hanya omset tujuannya. Ya, bukan untuk menstandarisasi, menyiapkan perusahaan ini ke arah barat yang sebagaimana harapan dia yang tidak terungkap mungkin, atau yang tidak dia sadari, atau yang dia sadari tapi tidak tahu caranya. Yaitu apa? Pensiun. Ya, pensiun dari mengurusi bisnis, capek. Ya, ngurusi dunia ini capek Mas. Capek gitu kan. Ya, jadi pengennya perusahaannya autopilot, yang bahasa autopilot tadi. Tapi lupa beliaunya, autopilot ini pilotnya siapa? Ya, jangan autopilot yang pilotnya kita. Ya kan? Autopilot yang pilotnya orang lain, yang kita di luar pesawat. Nah, itu yang nggak diteruskan omongannya. Cuma bahasanya autopilot, autopilot. Lupa ditanyakan, dilanjutkan pertanyaannya. Autopilotnya ini, autopilotnya itu pilotnya kamu atau orang lain maunya? Nah, kalau jawabannya ya orang lain lah, saya capek lah. Ini beda ini. Nggak cuma membangun strategic management, tapi membangun people development, terutama di middle manajemennya. Jadi ada layer-layer manajemen ya yang akan menyiapkan, memudahkan ya pada saat ada suatu hal yang niscaya ya terjadi, misalkan meninggal. Ya, ini juga PR risiko ya, karena risiko di fase kedua, di fase eksis. Ya bagaimana kita menyiapkan layer-layer di bawah kita sebagai top manajemen untuk pada saat waktu-waktu kita meninggal ada yang gantiin. Ya nggak ada mengerti pekerjaan ini gitu kan. Nah ini PR, nah itu yang kita install di inkubasi tadi. Jadi menyiapkan environmental dari mulai people-nya, strategiknya, manajemennya, menuju level 2. Ini belum level yang untuk, oh siap ditinggal, setahun langsung ditinggal. Enggak, untuk akselerasi. Kita uji dengan akselerasi dulu kinerja ya. Nanti lah kita cerita ya Jiko transform fundamental. Nah itu tujuannya inkubasi ini menyiapkan people-nya, menginstal middle management, ya terutama itu, kemudian merubah mindset behavior-nya top management karena ini berpengaruh besar, ya. Jadi yang dirubah sebenarnya mindset and behavior-nya top management dulu. Ya, kemudian menginstal middle management, ya kemudian memperbaiki secara strategik, kemudian memperbaiki dan mengembangkan secara manajemen, tata kelola. Ya, itu contoh sistem informasi manajemen, alur manajemen, alur keuangan, manajemen keuangan, alur operasional dan seterusnya, standarisasi mulai dimasukkan gitu kan, peraturan perusahaan mulai diperbaiki, ya mulai pengetatan, peraturan dan seterusnya, itu manajemennya. Nah itu, sehingga nanti siap untuk akselerasi. Ini pengujian nanti akselerasi itu adalah, nah diujinya situ gitu kan, belum bisa ditinggal sih. Tuh, tapi itu kan harus dilalui. Ya, kalau minta langsung ditinggal ya ini kayaknya Jadi saya tinggal belum sekarang aja menemukan bisa. ya. Hah? Oh iya, bisa sih. Ya udah saya besok nggak mau ngurusin ini, bisa banget. Tapi kasihan kasihan karyawannya ya, gajinya nggak naik-naik gitu ya. Gitu sih. Ya, Ya, Masya ada Allah. risikonya. Ya Nah, Pak. Jazakallah. Insya Allah kita lanjut lagi pertemuan mendatang Pak ya. Di oh siap. Udah habis waktunya ya? solusi ini ya, transform fundamental insya Allah. Iya Pak. Oke. Oke. Ya. Yang flying supervisor belum dijelaskan? Nggak usah. Oh siap. Berarti Supervision yang premium ya? siap, bisa. Insya Allah teman mendatang kita Ya. lanjutkan di psikotransform incubation premium. Masya Ya. Allah. Kenapa kok ada itu? Ya, flying supervisor. Karena waktu kodollah sudah habis. Siap. Jazakallah atas penjelasannya, semoga bermanfaat ya untuk para pengusaha muslim, Amin ya rabbal alamin. pengembangan perusahaannya, dan juga ada gambaran tentang model solusi dari Serial Consulting. Untuk yang sudah terburu-buru ya ingin segera menerapkan di perusahaannya, bisa langsung menghubungi admin Serial Consulting. Karena ada tahapan roadmap tuh 3 bulan. Harus segera dimulai, jangan ditunda. Iya. Ya, Masya Allah. Jazakallah sekali lagi, Pak Edo. Kita tutup pertemuan kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halal Transform Accelerate Ziyarah Consulting.